Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu dalam acara Festival Asa Kreasi Perpustakaan Bank Indonesia hari Jumat 26 November 2021. Acara ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Forum Komunikasi dan Pengembangan Pustakawan Bank Indonesia 2021. Forum ini merupakan salah satu media komunikasi dan sharing pengalaman antar pustakawan di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia, sekaligus sebagai capacity building tentang tema dan isu terkini yang terkait dengan penguatan pengelolaan perpustakaan. FKPPBI tahun 2021 mengusung tema Sinergi, Optimisme, dan Peran Pustakawan Bank Indonesia menghadapi tantangan di era pasca pandemi COVID-19. Sebagai wujud sinergi, optimisme, serta penguatan peran pustakawan sesuai dengan tema tersebut, pada bulan Oktober 2021, kami telah menyelenggarakan kegiatan internal call paper untuk pustakawan Bank Indonesia. Paper hasil karya pustakawan KPW terpilih dipresentasikan sejak Senin lalu sampai dengan hari ini, 26 November 2021. Acara pagi hari ini dihadiri oleh seluruh pustakawan dan pengelola perpustakaan, kantor perwakilan Bank Indonesia, serta mahasiswa-mahasiswi Genbi yang telah hadir melalui media virtual ini. Sebelum memulai acara, para hadirin dipersilakan untuk memastikan video dalam keadaan on, speaker berada pada volume yang optimal, dan mikrofon berada dalam kondisi mute. Daftar hadir akan dibagikan linknya melalui kolom chat ketika acara berlangsung. Mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama memanjatkan doa sehingga kegiatan ini dapat membawa keberkahan bagi kita semua. Bagi yang beragama Islam, marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki acara utama, perkenalkan saya Ade Mai Sukmanjaya yang di sini juga akan bertugas sebagai moderator pada acara presentasi paper Pustakawan Bank Indonesia hari ini. Sesi Asah Kreasi Pustakawan BI kali ini akan menampilkan dua presenter yang kece-kece nih. Yang pertama ada Mas Setia Kristianto dari KPW BI Yogyakarta. Selamat pagi Mas Setia. Selamat pagi Mas Ade. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, izinkan saya membacakan profil singkat Mas Setia. Mas Setia telah menempuh pendidikan Diploma Manajemen Informasi dan Perpustakaan di Universitas Gadjah Mada. Mas Setia sendiri aktif dalam mengikuti organisasi, di antaranya anggota Ikatan Pustakawan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan anggota Forum Perpustakaan Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini, Mas Setia telah berkarir di Perpustakaan Bank Indonesia KPW Yogyakarta sejak tahun 2009. Nah, yang kedua ada Mbak Siti Hasina Nuridat dari KPW BI Banten. Selamat pagi Mbak Wida. Selamat pagi Mas Ade. Apa kabar Mbak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah sehat dan baik. Baik, izinkan saya membacakan profil singkat Mbak Wida. Mbak Wida telah menempuh pendidikan S1 Ilmu Perpustakaan di Universitas Padjadjaran. Mbak Wida aktif dalam menulis karya. Di antaranya pernah membuat artikel ilmiah dengan judul Bring Museum to Your Mobile Through Augmented Reality dan juga aktif dalam berorganisasi, yakni menjadi penyelenggara Padjadjaran Literasi Festival Himaka Fikom Unpad. Saat ini Mbak Wida telah berkarir di Perpustakaan Bank Indonesia KPW Banten sejak tahun 2020. Baiklah. Nah, bisa dilihat di layar Bapak Ibu semua, inilah kedua presenter kita yang hari ini akan sharing tentang ide beserta gagasannya mengenai optimisme dan peran pustakawan BI menghadapi tantangan peningkatan minat baca di era pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya, kita akan melakukan foto bersama. Mohon Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing. Foto akan diambil sebanyak 2 kali. Baik, apakah sudah siap? Foto akan dimulai dalam hitungan 1, 2, 3. Siapkan senyum terbaik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih.
Baiklah, sebelum para presenter melakukan presentasi, izinkan saya infokan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kita akan adakan sesi diskusi dan tanya jawab di akhir. Setelah kedua narasumber selesai presentasi, Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian nanti pertanyaannya bisa disampaikan secara langsung ataupun ditulis melalui kolom chat. Jangan lupa untuk menuliskan nama, asal instansi, dan juga mau bertanya dengan siapa, begitu pula apa pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu untuk presenter memaparkan materinya sekitar 30 menit. Izinkan saya nanti untuk mengingatkan apabila durasi waktu sudah hampir selesai. Baiklah, untuk kesempatan pertama, presentasi akan disampaikan oleh Mas Setia Kristianto dari KPW BI Yogyakarta. Materi presentasi yang akan dibawakan berjudul Pustakawan Bank Indonesia di Era Digital 4.0 dan Pasca Pandemi COVID-19. Kepada Mas Setia Kristianto, kami persilakan. Terima kasih Mas Ade. Izin share screen teman-teman. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Ibu pejabat dari Perpustakaan Kantor Pusat, Bapak Sidi, Ibu Anyas, dan teman-teman, serta teman-teman peserta webinar dan pustakawan Bank Indonesia yang saya banggakan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan paper kami yang berjudul Pustakawan Bank Indonesia di Era Digital 4.0 dan Pasca Pandemi COVID-19. Seperti teman-teman ketahui bahwa pustakawan adalah komponen utama yang ada di perpustakaan. Sekilas tentang pustakawan itu apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pustakawan seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, ada dua kata kunci sebagai seorang memiliki kompetensi dan tugas serta tanggung jawab pengelolaan dan pelayanan pustakawan. Di sini ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh pustakawan dan pengelola perpustakaan dalam menghadapi era digital 4.0 yang saya kutip dari dosen saya yaitu Bapak Ida Fajar Priyanto. Beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh pustakawan dalam menghadapi era digital 4.0 dan pasca pandemi COVID-19, yaitu pertama, complex problem solving, yaitu kemampuan dalam memecahkan masalah secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah, seleksi informasi yang berhubungan dengan masalah tersebut, mencari solusi, hingga mengevaluasi dari masalah yang kita hadapi. Yang kedua yaitu critical thinking, yaitu kemampuan pustakawan untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu creativity, yaitu kemampuan menemukan dan menghasilkan suatu kreativitas yang unik dan orisinil. Dalam kaitannya hal ini yaitu seperti subtema paper yaitu optimisme dan peran pustakawan Bank Indonesia menghadapi tantangan peningkatan minat baca di era pasca pandemi. Jadi kita harus ada kreativitas. Gimana sih agar minat baca pemustaka itu meningkat? Yang keempat yaitu people management, yaitu kemampuan dalam mengatur orang atau biasa disebut dengan leadership. Leadership di sini mungkin kita bisa kita samarkan pustakawan
uh, mungkin kita bisa sharing gimana sih cara meningkatkan minat baca. Mari kita bersama-sama seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang presentasi yang lalu. Banyak sekali ide-ide yang dari sini kita manajemen pustakawan untuk manajemen rekan-rekan kita. Ayo kita bergerak bareng untuk meningkatkan minat. Terus kemudian yang kelima yaitu coordinating with all, yaitu kemampuan melakukan koordinasi dengan orang lain atau teamwork. Nah, kerja tim ini emang sangat dibutuhkan dalam peningkatan minat baca saat ini. Kalau kita di KBW sih mungkin ya, mungkin ada teman-teman yang mungkin petugas perpustakaannya pustakawannya hanya satu ya. Mungkin kita bisa koordinasi dengan teman-teman di kehumasan. Jadi kita nggak merasa sendiri di situ. Kita tetap ada tim dari karena kita di bawah tim kehumasan. Kalau di KBW Jogja itu kita di bawah kehumasan. Yang keenam yaitu service oriented. Kita sebagai pustakawan itu sebagai unit pelayanan. Maka pustakawan maupun pengelola pustakawan harus memiliki orientasi pada layanan atau mengedepankan layanan kepada pustaka kita. Agar lebih pustakawan itu mungkin akan senang ya jika pelayanan kita itu juga excellent, service excellent. Terus yang ketujuh yaitu cognitive flexibility, yaitu memiliki fleksibilitas kognitif atau mampu berdiri secara spontan sebagai respon dalam menyesuaikan keperluan dan kebutuhan situasional. Nah, seperti yang kita alami sekarang ini pandemi COVID-19, itu adalah suatu situasional yang sangat berpengaruh sekali terhadap perpustakaan saat ini. Seperti halnya adanya PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sehingga perpustakaan itu terdampak dengan adanya penutupan fasilitas umum. Salah satunya perpustakaan kita yang dulunya kita buka, sekarang kita tutup. Sampai saat ini pun masih banyak orang yang bertanya melalui WA itu kapan perpustakaan BI dibuka. Disinilah kita bagaimana sih merespon dari keadaan seperti ini. Untuk selanjutnya, mari kita apa sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca pemustaka atau pengguna perpustakaan. Ada beberapa faktor-faktor. Yang pertama, koleksi. Koleksi ini benar-benar sangat. Kalau koleksi itu satu, kita harus relevan ya. Koleksi kita harus relevan. Kita sebagai perpustakaan khusus harus relevan dengan penunjang tugas Bank Indonesia. Karena mungkin nanti sebagai acuan penelitian Bank Indonesia serta pengembangan SDM yang ada di Bank Indonesia. Selanjutnya koleksi itu harus berorientasi pada pustaka. Benar adanya koleksi itu harus berorientasi. Kalau kita tidak berorientasi pada pemustaka, otomatis koleksi yang kita adakan, koleksi yang ada di perpustakaan itu akan terkesan mubazir, nggak ada yang membaca. Sementara kalau kita berorientasi pada pemustaka, berarti apa yang diharapkan pemustaka itu dapat terpenuhi. Buku ini ada di sini. Semuanya kita ternyata di perpustakaan kita itu nggak ada buku. Baiklah, kita dalam proses pengadaan buku itu mungkin ada kuesioner untuk pengisian saran untuk pengadaan buku. Apa yang harus diadakan di perpustakaan. Dari situ dengan adanya buku yang mereka inginkan di perpustakaan, otomatis
pemustaka atau pengguna perpustakaan itu akan datang. Kemudian pemutakhiran koleksi. Nah, ini juga sangat penting sekali karena seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu ini terbit-terbit buku baru yang mungkin dapat dijadikan koleksi perpustakaan agar kita itu perpustakaan itu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya mungkin kelengkapan ya, kelengkapan. Di samping kita itu kerelevannya itu di bidang penunjang tugas Bank Indonesia, itu mungkin kita harus juga dilengkapi dengan koleksi-koleksi ringan. Karena dari beberapa pengamatan di lapangan itu ternyata dari teman-teman pegawai Bank Indonesia itu lebih suka dengan koleksi-koleksi ringan karena sudah mungkin gimana ya, sudah beban pekerjaan, jadi mungkin kita itu kalau pulang bawa buku yang ringan-ringan lah, kita sudah beban bukunya tambah yang berat-berat ya, kayak gitu. Nah, mungkin lebih dilengkapi kayak gitu. Atau mungkin pengetahuan lain yang di luar tugas, tapi harus sesuai dengan ketentuan dari pengadaan koleksi perpustakaan Bank Indonesia. Nah, ini koleksi ini nggak cuma koleksi buku aja, tapi juga e-book. Sekarang kita juga ada library. Kebetulan di Jogja itu juga ada e-book tersendiri, ada aplikasinya sendiri. Kebetulan itu barengan dengan library. Untuk selanjutnya, apa sih yang mempengaruhi faktor-faktor minat baca itu, yaitu layanan. Layanan itu sangat, seperti yang saya kemukakan tadi di depan, bahwa layanan itu kita mengedepankan pelayanan. Layanan penulisan online. Nah, itu bisa dilakukan ada beberapa. Kita itu sudah ada library, ada websitenya Bank Indonesia, ada websitenya IMAS Nusantara ya. Itu kita manfaatkan di situ sebagai promosi layanan penelusuran informasi. Kemudian layanan repositori institusi online. Nah, kita itu Bank Indonesia telah menerbitkan beberapa publikasi yang dan itu ternyata diminati oleh para mahasiswa yang sedang melakukan skripsi, penelitian dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita mulai layanan buku-buku khusus terbitan Bank Indonesia itu kita layankan mungkin secara online. Apalagi di websitenya Bank Indonesia itu sudah bisa di-download secara gratis. Yang kedua yaitu layanan digital library ya, seperti tadi ada library, ada di kami itu ada banyak sekali sekarang literasi digital. Kemudian literasi informasi. Layanan literasi informasi ini mungkin kita pengenalan mungkin bisa disajikan dalam bentuk pengenalan perpustakaan pada pustaka, terus misalnya literasi tentang pemanfaatan sumber-sumber informasi, literasi tentang publikasi Bank Indonesia, gitu. Nah, itu nanti dikemas dalam bentuk webinar. Nah, karena sekarang kita memang masih dibatasi oleh tidak boleh ada pertemuan yang dengan skala besar itu, jadi kita optimalkan untuk webinar bisa melalui meeting, Google Meet dan sebagainya. Yang kemudian konsultasi perpustakaan online, nah, itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp perpustakaan atau dan lain sebagainya. Yang kedua, layanan jemput bola, terutama untuk pengguna internal. Nah, itu kita mungkin kita sodorkan
ke para pemustaka kita yang ada di lingkungan Bank Indonesia, misalnya dengan delivery book atau gimana, atau gerobak buku yang sudah seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu terkait faktor yang akses informasi. Akses informasi saat ini mungkin kita lebih ke online ya, karena keterbatasan ada pembatasan sosial masyarakat. Nah, kita mungkin mulai akses terbuka lagi lah untuk perpustakaan kita, mungkin dengan misalnya kunjungan, tapi nggak boleh, masih kita batasi dengan tetap melakukan prokes dan selanjutnya yaitu teknologi informasi. Nah, ini perpustakaan kita itu sebenarnya pemanfaatan teknologi informasinya itu sudah ibaratnya sudah lebih lah. Sebagai perpustakaan khusus kita di daerah, coba di perpustakaan khusus itu masih minim sekali. Jadi, mereka itu kadang kalau berkunjung dari, misalnya kita ada forum perpustakaan khusus ya, teman-teman tuh dari forum perpustakaan khusus itu kalau datang ke perpustakaan Bank Indonesia itu, wah kok bagus, sudah ada kayak bisa memiliki e-book sendiri, terus keanggotaan online, nanti self service. Kalau kita di Jogja itu ada self service untuk pegawai. Jadi pegawai bisa langsung ambil buku di rak, bisa scan barcode, masukin anggota perpus, sudah buku langsung bisa dibawa ke. Terus mungkin peminjaman online ini kita kemarin pernah ada semacam ya kayak di jam kemarin ya kita ada Google Form yang di situ nanti kita siapa yang mau meminjam buku itu bisa mengisi Google Form, nanti untuk bukunya bisa diantar atau melalui dosen untuk teknologi informasi. Selanjutnya fasilitas. Nah, fasilitas perpustakaan, desain ruangan itu akan membuat kurang nyaman untuk stay di perpus, untuk membaca itu enak. Gimana kita seperti sudah disampaikan melalui buku terkait desain ruangan yang ada di perpustakaan, desain ruangan perpustakaan Bank Indonesia yang sudah disampaikan oleh kantor pusat kemarin sih sudah kami terima. Jadi orang di sini akan nyaman untuk membaca, itu nggak ada rasa nyaman. Nah, selanjutnya untuk promosi perpustakaan. Banyak sekali promosi sekarang itu, media sosial banyak sekali bisa kita gunakan untuk promosi. Misalnya informasi pustaka baru, kegiatan perpus, kita lebih promosikan, kita intensifkan dengan melalui media sosial ya sekarang ini, yang lebih Instagram dan lain sebagainya, Facebook, Twitter itu dari sini. Selanjutnya itu kegiatan pengembangan minat baca. Nah, kan dari sini kita lihat ya, misalnya kita adakan lomba resensi, ternyata orang yang meminjam buku online banyak sekali. Jadi kemarin kita pernah adakan resensi buku yang ada di aplikasi perpustakaan KBW Bank Indonesia. Itu dalam 1 bulan itu bisa lebih dari 1.000 buku yang dipinjam. Buku yang dilihat, bukan dipinjam, dilihat. Jadi dari situ kan mungkin ternyata kegiatan-kegiatan seperti ini itu ternyata membangkitkan minat baca pustakawan itu lebih concern sama buku, seperti storytelling, bedah buku. Kita ingin tahu lah apa sih buku tersebut,
Selanjutnya yang mempengaruhi sumber daya manusia. Nah, memang seperti yang telah kita kemukakan di depan tadi bahwa perpustakaan itu harus memiliki dengan apa kita bisa dapatkan mungkin pelatihan, workshop, seminar, atau sebagainya. Nah, kerjasama perpus ini juga sangat penting dalam pengembangan karena terutama ini mungkin di masyarakat luar ya, layanan di perpustakaan kami itu ada dropping buku untuk BI Corner. Jadi kadang kita diinformasikan oleh pengelola BI Corner yang ada di perpustakaan, misalnya di perguruan tinggi atau instansi daerah itu, ada teman pustakawan mau cari buku ini di BI ada nggak? Nanti dari situ kita kumpulkan, dari request itu kita dropping ke perpustakaan yang ada BI Corner-nya, dan di situ kita tempatkan ada sendiri, rak sendiri. Jadi khusus untuk dibaca, tapi nggak dipinjamkan, hanya dibaca di tempat. Nah, jadi dropping juga. Mungkin sebenarnya sih program BI Corner itu sangat bagus. Mungkin sayang sekarang sudah terpenuhi ya. Kemarin itu banyak yang menanyakan perihal gimana sih bisa dapat BI Corner. Itu salah satu bentuk kerjasama kita untuk pengembangan minat baca untuk masyarakat. Mungkin terus kegiatan webinar lah, misalnya mendatangkan pembicara, gimana sih mengembangkan minat baca pada anak, mengembangkan minat baca pada pemuda, atau untuk selanjutnya apa sih inovasi yang dapat kita lakukan sebagai pustakawan di perpustakaan KBBI. Ini misalnya ya contoh literasi interior, keunikan interior. Misalnya nanti di perpustakaan kantor pusat ada rak yang berlogo bentuknya logo BI. Di situ ada buku-buku khusus untuk BI kayak gitu. Nah, ini juga dapat menarik pemustaka. Sekarang pemustaka itu lebih instagramable ya. Jadi mungkin ada yang keunikan seperti ini tuh orang ingin foto di situ. Dengan foto di situ, ada apa sih isinya di situ rak itu? Buku apa aja sih? Mungkin dari situ orang akan mendekat rak itu. Isinya buku ini. Jadi orang akan mungkin baca-baca buku yang ada di rak. Yang ini berapa? Ini yang dari kita itu sudah sedikit, karena kita di gedung heritage ya, mungkin nggak sesuai dengan apa ya, interior kita itu nggak sesuai dengan apa yang direkomendasikan dari buku kantor pusat, karena gedung kita itu heritage, jadi lebih di nuansanya itu lebih lama lah, kayak zaman dahulu. Ini untuk yang eksterior, ini ada gedung yang berbentuk buku. Mungkin kalau di perpustakaan kita mungkin kedepannya mungkin misalnya ada di depan perpus ada logo perpustakaan BI, atau mungkin ada buku atau bisa sebagai penarik. Terus untuk selanjutnya promosi, emang promosi ini benar-benar, apalagi masa pandemi ini. Promosi itu, buku itu sangat perlu, promosi buku baru terutama. Gimana sih biar minat baca itu tumbuh dari pemustaka. Mungkin dengan promosi itu kita bisa kita bisa tampilkan keunikan sendiri. Misalnya kalau misalnya di flyer gitu dikasih buku ini, misalnya foto buku, di atasnya siapa saya. Orang akan penasaran, siapa saya? Berarti apa sih buku itu? Dari misalnya display itu dengan ditambah siapa saya atau apa, itu akan orang penasaran, aku mau baca buku tersebut.
misalnya kenali saya atau sahabat baru saya dan lain sebagainya. Promosi itu banyak sekali ya, sekarang kita ada Facebook, promosi, ada Twitter, Facebook, YouTube, WA, Instagram, masih banyak. Kemudian ada penyediaan uang ekstensi trading dan investasi. Di perpustakaan kami itu ada working space. Nanti akan saya perlihatkan video di akhir presentasi saya, akan saya lihatkan video profil terbaru perpustakaan kami. Keunikan seperti ini mungkin akan membuat orang membaca itu nyaman. Pelayanan prima. Nah, seperti yang sudah saya kemukakan di depan, pelayanan kita itu sangat perlu biar pemustaka itu merasa senang. Mereka akan terasa dihargai dengan adanya pelayanan. Kalau kita itu kadang ada WA, Mas, ada data, ini data misalnya statistik perekonomian, statistik keuangan dan ekonomi Indonesia itu, itu kadang itu kita ada WA dari jam 8 malam, tetap kita buka, maksudnya kita tetap carikan, kita arahkan, misalnya kita cuma pegang HP itu, mungkin kita arahkan, Mbak, nanti silakan buka websitenya BI, websitenya BI di aplikasi kayak kita arahkan. Jadi benar-benar biar mereka itu tetap konsen sama kita, konsen sama perpustakaan kita. Itu sebagai salah satu kontak. Terus ada delivery book, misalnya itu, terus ada berupa buku. Baik, itu mungkin presentasi dari saya. Terakhir, izin untuk penampilan video profil perpustakaan. Silakan, Mas. Mencari referensi yang ia butuhkan dengan baik dan kompetensi sumber daya. Waktu terus berjalan, berkembang. Indonesia Provinsi Banten. Izin Mas Ade, apakah masih ada waktu untuk memutarkan video? Silakan, Mbak, masih ada banyak waktu. Baik. Mohon maaf, Mbak, tayangannya berhenti ya? Ya, sebentar. Baik. Berikut adalah video kopi pagi di mana berisi tentang program perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Banten sebagai media promosi. Halo Banteners, Saya Wida. saya Lingga. Kami berdua akan menjawab pertanyaan seputar perpustakaan Bank Indonesia. Di masa pandemi gini, kayaknya seru kalau diisi dengan kegiatan membaca agar aku tetap produktif. Tapi sedih banget, karena ternyata aku nggak punya buku yang bisa dibaca. Tenang, Banteners bisa mencari buku yang kamu suka di perpustakaan BI Banten. Loh, memangnya Perpus BI Banten bisa melakukan layanan baca dan pinjam buku? Bisa dong. Hanya saja, selama pandemi, Perpus BI Banten hanya melayani peminjaman buku bagi pegawai internal dan mitra kerja BI Banten. Kalau untuk eksternal, tunggu ya. Semoga kita bisa segera berjumpa. Nah, kalau di perpustakaan BI Banten ada koleksi buku apa saja ya? Tentunya ada buku ekonomi, kamus, buku manajemen,
psikologi, novel, dan buku anak. Banteners dapat melihat daftar judul buku pada link bit.ly/pinjam buku perpus. Terus gimana caranya kalau aku mau pinjam buku di perpustakaan BI Banten? Gampang. Datang saja langsung ke perpustakaan, hubungi pustakawan, pilih bukunya, dan kamu bisa membawa pulang buku yang kamu suka dalam kurun waktu 14 hari. Wow, mudah banget ya. Jadi nggak sabar nih mau cepat pinjam buku. Eits, selain pinjam, Banteners juga boleh loh jika ingin berdonasi buku yang layak dibaca untuk kita berikan kepada teman-teman komunitas baca yang membutuhkan. Wah, keren banget. Caranya gimana? Bawa buku yang kamu punya, kemudian serahkan kepada pustakawan yang ada di perpustakaan BI Banten. Jika buku sudah terkumpul, akan segera kami donasikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Sekian Kopi Pagi Tanya Perpus. Sampai jumpa di Kopi Pagi selanjutnya. Dadah! Baik, Mas Ade, itulah dari program-program perpustakaan yang memanfaatkan mobile technology di BI Banten. Kemudian sebelum menutup materi ini, bolehkah saya berpantun? Silahkan, Mbak. Pagi-pagi minum teh hangat, sambil Cakep. berjemur di bawah sinar cahaya. Walau pandemi, kita harus tetap semangat, terus berkreasi dan berinovasi ya. Sekian. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali pemaparan dari Mbak Wida. Baik, itu dia Bapak Ibu pemaparan materi dari kedua presenter kita pada hari ini. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab nih. Di kolom komentar juga udah ada beberapa pertanyaan ya. Sebelum itu saya ingin bertanya lebih dahulu nih kepada presenter kita. Yang pertama ke Mas Setia dulu deh. Halo Mas Setia. Ya Mas Hadi. Baik Mas Setia. Tadi saya mendengar tuh yang bagian extensive reading dan intensive reading ya Mas ya. Ya. Saya kepo nih Mas sebetulnya. Seberapa penting sih penyediaan extensive reading dan intensive reading? Kalau untuk dampak itu apa yang bisa dihasilkan dari penyediaan tersebut, Mas? Silakan, Mas Setia. Dari extensive reading itu mungkin kan itu untuk pustaka yang apa ya, yang lebih kompleks, ya kompleks. Jadi mungkin pustaka yang nggak butuh apa, beratnya ruangan yang beratnya agak rame atau mana masih bisa. Tapi kalau untuk yang ekstensif, yang intensive reading itu mungkin pembaca atau pustaka itu ada pengolahan khusus. Jadi misalnya seperti working space tadi, misalnya mungkin ingin menjadi di sana atau gimana, butuh ketenangan, macam ketenangan. Jadi mungkin dari adanya itu kan mungkin kepuasan, misalnya pemustaka itu sedang mengerjakan sebuah misalnya mengerjakan skripsi, mungkin tidak jadi lebih fokus untuk mengerjakannya. Oh iya, baik. Oke, terima kasih Mas Setia atas jawabannya. Ya. Untuk sekarang mari kita kembali beralih ke Mbak Wida. Mbak Wida, saya ingin bertanya nih Mbak, bagaimana sih Mbak respon pemustaka terhadap layanan delivery service? Apakah peminjaman cenderung naik? Dan untuk pengantaran itu menggunakan ojek online kah? Atau diantar sendiri oleh pustakawan? Adakah kendala mungkin? Dan pembebanan biayanya itu seperti apa Mbak Wida? Silakan, Baik, Wida. Mas Ade. Untuk layanan delivery service direspon dengan baik oleh pegawai kami. Kebetulan layanan itu hanya untuk pegawai Bank Indonesia Provinsi Banten saja, terbatas pada akses internal, dan untuk pengiriman dilakukan
melalui ojek online maupun dikirimkan melalui tim kami. Kemudian delivery service juga bisa dikirimkan baik ke meja pegawai ataupun ke rumah-rumah dinas pegawai Bank Indonesia Provinsi Banten. Jadi anggaran pun sebetulnya tidak terlalu besar ya kalau untuk hal seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wida. Oke, di sini udah ada beberapa pertanyaan, tapi di sini udah ada yang raise hand juga nih dari Mas Rinaldi Syahputra. Baik, Mas Rinaldi mungkin bisa, oh sudah on cam ya, silakan dipin. Oke, Mas Rinaldi, silakan jika ingin bertanya langsung. Baik, terima kasih. Saya tertarik dengan programnya BI Banten ini, tadi ada beberapa yang luar biasa ya, kayak kopi pagi ini apakah memang ini kreasi dari pustakawannya? Misalnya ini kan udah, kalau misalnya tingkat editannya udah lumayan bagus nih. Apakah semua pustakawan bisa gitu, atau melibatkan pihak ketiga? Kemudian untuk pembebanan biayanya bagaimana? Kemudian dengan tadi ada saya lihat kayak QR code untuk mencari buku di setiap rak itu, apakah langsung terhubung dengan cyber library yang kita punya, atau memang punya database khusus yang digunakan sehingga memang sesuai dengan buku yang di rak itu dengan QR code yang ditampilkan begitu, Mbak. Terima kasih. Baik. Silakan Mbak langsung Izin menjawab untuk Mas Rinaldi. Kopi Pagi itu adalah program yang dibuat oleh kami, tim Perpus, juga tim Kehumasan Bank Indonesia Provinsi Banten. Kebetulan untuk Kopi Pagi ini kami produksi sendiri. Jadi dari pengambilan gambar hingga pengeditan itu tidak memakan biaya juga ya. Jadi memang dari ide dan hingga proses akhir itu dilakukan oleh kami dan tim Kehumasan Bank Indonesia Provinsi Banten. Dan untuk QR Code bisa tersambung melalui mobile katalog yang kami buat melalui Google Drive dan penggunaan Excel. Karena itu untuk mempermudah juga, jadi data dari Cyber Library kami buat daftarnya dan dimasukkan ke Google Drive itu. Cukup mungkin, Mas. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Mas Rinaldi. Baik, itu tadi jawaban untuk Mas Rinaldi ya. Semoga sudah bisa menjawab rasa penasarannya. Oke, kita tampung dulu yang raise hand dulu ya. Oke, di sini ada Mbak Bella Elvira. Apakah Mbak Bella bisa on cam, Mbak? Oh iya, sudah on cam. Mohon bisa bantu di pin. Silakan Mbak Bella, ingin bertanya kepada siapa? Iya, terima kasih. Ini lanjut dari pertanyaannya Mas Rinaldi ya. Untuk Mbak Wida terkait dengan program Kopi Pagi, menarik kegiatannya karena biasanya jarang ya kegiatan seperti ini. Jadi Mbak, untuk diperluas lagi, kalau saya mau tanya tentang Kopi Pagi ini kan lebih kepada menanggapi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perpustakaan. Nah, ada nggak sih space khusus yang disediakan untuk user bertanya lebih lanjut tentang perpustakaan, baik itu tentang koleksi, tentang layanan, tentang jadwal kunjungan, atau sebagainya. Terus program Kopi Pagi ini dilaksanakannya rutin, per minggu sekali, atau per bulan sekali, atau seperti apa, Mbak? Mungkin itu aja. Terima kasih. Silakan Mbak Wida. Baik, Mbak Bella. Untuk Kopi Pagi ini kami rutin dilaksanakan biasanya setiap 1 minggu sekali di hari Senin pagi, atau mungkin 2 minggu sekali. Kemudian untuk tadi bagaimana menjawab pertanyaan dari user, biasanya sebelum memproduksi kami itu melakukan survei dahulu, info-info apa saja yang akan dibuat dalam video tersebut. Misalnya yang sudah kami buat itu antara lain tentang program perpustakaan, tentang info DigiSign, DigiBikes, jadi info-info kebijakan Bank Indonesia pun kami rangkum dalam video tersebut. Bentuknya pun bisa dalam video talk show ataupun editing seperti video yang tadi diputarkan. Begitu Mbak Bella.
Baik, apakah sudah menjawab, Mbak Bella? Kalau untuk survei itu Mbak, itu gimana Mbak? Maksudnya apakah disediakan semacam angket survei atau memang itu dilihat berdasarkan apa namanya dari pustakawannya sendiri? Oh, sepertinya kita butuh apa namanya nyebarin informasi terkait dengan layanan. Oh, nanti sesi minggu depannya kita terkait dengan informasi kegiatan yang udah kita laksanakan gitu, atau memang maksudnya gini Mbak, apakah disurvei langsung dari usernya atau memang dari pendapat pustakawannya? Kalau untuk survei itu sebenarnya ide dari kita dulu sebagai tim produksi. Jadi nanti bisa melalui Instagram ada fitur polling dan lain-lainnya. Biasanya juga pemustaka dari pihak luar itu mengirimkan pesan ke Instagram kami. Kemudian kalau untuk kebijakan-kebijakan Bank Indonesia itu kami mengikuti informasi-informasi yang sedang hits di informasi internal gitu. Kemudian untuk Kopi Pagi juga sebetulnya kami memberikan award kepada peminjam buku yang terrutin dan apa ya kepada pegawai yang membantu dalam mempromosikan Kopi Pagi ini. Baik, bagaimana Mbak Bella? Ada lagi Mbak? Enggak, baik makasih, cukup jelas. Terima kasih Mbak Wida. Baik, terima kasih Mbak Bella. Oke, dari Raisen kita beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Di sini ada pertanyaan pertama tadi dari Mbak Husna. Mbak Husna ingin dibacakan atau ingin on cam mungkin Mbak? Apakah Mbak Husna masih di sini? Mungkin dibacakan dulu ya. Oh iya, baik. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Keren banget perpusnya Mas Setia. Saya Husna dari BI Medan ingin bertanya mengenai scan barcode peminjaman itu. Apakah itu tersinkron dengan aplikasi Cyber Library atau ada aplikasi khusus ya Mas? Terima kasih. Monggo Mas Setia agar bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Benar, kita menggunakan aplikasi Slim. Cuman kita itu nanti di sharing folder ya, sharing folder. Jadi nanti dengan tersharing dengan meja petugas, nggak masuk di BI Cyber Library enggak. Jadi kita nanti untuk input ke Cyber Library itu kita lihat data yang data admin yang ada di meja petugas sama hampir sama tampilannya dengan komputer yang untuk layanan servis, layanan peminjaman itu. Jadi nanti di situ kita bisa download datanya, kita masukkan ke aplikasi Cyber Library. Oh iya, baik-baik. Jadi yang Slims itu untuk menyaring dulu ya, nanti akan dipindahkan manual. Oh iya. Ya. Baik, dari pertanyaan Mbak Husna, semoga terjawab ya Mbak Husna. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Di sini ada Mbak Fani. Salam Mas, saya Fani BI Kepulauan Riau. Mau tanya mengenai aplikasi yang digunakan di Perpus Yogyakarta untuk sirkulasi, boleh menggunakan aplikasi lain selain CyberLib ya Mas? Mungkin tadi udah sekaligus terjawab ya Mas ya? Sekaligus. Jadi bukan jadi aplikasi utama, melainkan hanya untuk menjaring dan membantu ya dalam mengolah. Oke, semoga sudah terjawab Mbak Fani. Oke, sebelum membacakan pertanyaan yang masuk lagi, izinkan saya juga berdiskusi dengan kedua presenter kita. Nah, izin bertanya Mas dan Mbak, di era teknologi dan sosial media ini, bagaimana perpustakaan bisa menerapkan promosi yang baik nih di sosial media menurut teman-teman? Dan apakah ada nih hal yang harus dihindari saat kita berpromosi melalui
sosial media. Mungkin bisa saling sharing, mulai dari Mbak Wida mungkin. Kalau untuk di Perpustakaan BI Banten, sejak tahun 2020 itu kami mulai aktif dalam membuat konten-konten di Instagram, Mas Ade. Jadi isi kontennya itu bisa dari buku rekomendasi, kemudian quotes-quotes dari pendahulu-pendahulu kita, kemudian juga ada seperti tahukah kamu seputar informasi-informasi yang ringan dan nyaman untuk dibaca oleh penggunanya. Kemudian mungkin untuk hal-hal yang harus dihindari itu adalah upload konten tersebut di jam-jam tertentu. Misalnya kalau misalkan kita itu upload biasanya di jam-jam istirahat seperti pagi hari atau siang hari atau di malam hari. Kalau misalkan untuk jam 10 yang jam-jam kita bekerja biasanya yang lihat pun jumlahnya hanya sedikit dibanding dengan kita mengupload konten tersebut di jam-jam tertentu. Oh iya, baik. Jadi yang harus dihindari itu jam-jam sepi gitu ya, Mbak ya. Kita Iya, lebih betul. upload di saat para pemirsa sedang istirahat dan memang menggenggam sosial media mereka seperti Ya, itu. betul. Jadi kita pun memang harus tahu pasarnya untuk siapa dan apa yang ingin kita beritahukan kepada pengguna gitu. Kebutuhan pengguna itu seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wida. Mungkin sekarang bisa Mas Setia giliran menjawab. Kalau untuk promosi sih kita hampir sama sih, kita promosikan lewat Instagram, mungkin Facebook, Twitter itu terkait mungkin buku baru, kegiatan-kegiatan perpustakaan kami, kegiatan-kegiatan Bank Indonesia, ya, KBBI, DIY, mungkin dari situ. Untuk apa yang menghindari itu mungkin konten-konten yang apa ya, misalnya kita informasikan dengan realita yang ada. Jadi biar nggak memberikan pertanyaan besar buat pengguna medsos yang ada, yang mengikuti misalnya Instagram kami, itu sih kita kalau. Oke, baik. Kalau untuk hal-hal yang dihindari, apakah ada Mas selama mengelola sosial media perpustakaan? Untuk selama ini belum ada sih. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya membacakan pertanyaan lagi dari Babel Mbak Syofia. Izin bertanya Mas Setia, Mas, untuk barcode yang dicetak di aplikasi Cyberlib, apakah bisa difungsikan menggunakan alat scan barcode, dan apakah bisa difungsikan juga OPAC atau Online Public Access Catalog untuk layanan mandiri pemustaka? Terima kasih. Silakan Mas Setia. Baik, kalau untuk barcode itu memang kalau dari aplikasi Cyber Library itu memang bermasalah ya. Di kita pun sama, tidak kebaca oleh mesin barcode-nya. Cuman kita desain tersendiri, Mbak. Jadi kita bikinkan barcode tersendiri dengan desain yang bisa dibaca oleh mesin barcode tersebut. Kalau emang sih dari aplikasi Cyber Library itu nggak bisa kebaca. Jadi kita desain sendiri, Mbak. Jadi nanti kita bikinkan barcode sendiri, nanti baru kita tempel. Mungkin itu, Mas. Oke, mungkin sudah terjawab ya Mbak Syofia. Oke, dari Mbak Syofia kita beralih ke Mbak Feni Rahmasari. Apakah Mbak Feni ingin bertanya secara langsung, Mbak? Atau mau dibacakan saja? Pertanyaan kepada Mbak Wida. Izin bertanya untuk mobile katalog yang sudah diterapkan di Perpus, Mbak. Apakah latar belakangnya dan keunggulannya nih, Mbak? Seperti itu pertanyaannya. Silakan Mbak Wida. Baik, terima kasih Mas Ade izin menjawab.
untuk latar belakang diciptakan mobile katalog itu sebetulnya karena pandemi ini kan kita sudah mulai membatasi penggunaan-penggunaan barang yang dilakukan bersama-sama pada umumnya gitu. Kemudian mobile katalog ini memudahkan kita untuk mencari koleksi perpustakaan melalui smartphone penggunanya. Misalnya saya datang ke perpustakaan, kemudian biasanya kita mencari lewat komputer bersama. Untuk mobile katalog ini bisa kita gunakan melalui scan barcode melalui ponsel pintar yang kita miliki dan bisa langsung mencari daftar koleksinya di mobile katalog tersebut. Kemudian keunggulannya juga adalah benar-benar memudahkan pengunjung atau pemustaka yang hadir dan bisa langsung scan melalui gawai mereka masing-masing. Mungkin seperti itu, Mas Ade. Oh iya, baik. Izin menambahkan pertanyaan Mbak Wida nih. Kalau saya baca, Perpus Banten ini emang telah menerapkan teknologi QR untuk mengisi absen juga ya, salah satunya ya. Iya, betul, Mas Menurut Ade. Mbak, apakah pustakawan ini dapat memanfaatkan teknologi QR ini lebih lanjut lagi nih di masa mendatang? Kira-kira hal apa yang bisa diaplikasikan dengan QR code mungkin beberapa tahun lagi gitu? Apakah ada rencana lainnya, Mbak? Terima kasih, Mbak. Betul, Mas Ade, QR code ini sangat membantu kita ya untuk di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi hal-hal apapun bisa kita kaitkan dalam penelusuran melalui QR code ini. Misalnya tadi pengisian daftar hadir, kita tinggal scan barcode dan langsung isi formnya pada link yang tersambung. Kemudian untuk kedepannya mungkin kita juga bisa menerapkan QR code tersebut pada layanan-layanan yang kita berikan, misalnya seperti tadi dalam penelusuran buku, atau mungkin kita sampaikan informasi tersebut pada misalnya di rak penyimpanan CD atau DVD, pada website, dan hal-hal lainnya. Begitu, Mas Ade. Oke, terima kasih, Mbak. Berarti memang sangat terbuka ya teknologi ini untuk dikembangkan lagi dengan berbagai inovasi yang akan mendatang juga ya, Mbak ya. Ya, Baik. betul Mas Ade. Karena sebenarnya QR Code sendiri adalah media yang sangat-sangat murah tanpa biaya gitu dan Iya, bisa betul. digunakan pada hal apapun. Iya, media yang sangat murah dan disayangkan jikalau terlewatkan. Baik, di sini ada pertanyaan yang masuk lagi nih dari Mas Rizky Agus Prayitno. Mas Rizky, apakah bisa on cam, Mas Rizky? Dan bertanya secara langsung? Ya. Oke. Uh, Silakan Mas Rizky. oh ya, saya bertanyakan langsung ya Mas ya, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky dari Perpustakaan KPW BI Solo. Nah, izin bertanya untuk Mas Setia. Tadi kalau saya amati dari presentasinya itu bahwa di Jogja ini juga menggunakan SLIMS ya Mas ya. Nah berarti kan di situ menggunakan dua sistem ini Mas, ada BI Cyberlib sama SLIMS kayak gitu. Nah mungkin tadi sebenarnya udah disinggung dikit, tapi saya ingin mengetahui lebih lanjutnya kalau di Jogja ini pembagian fungsi sistemnya masing-masing itu gimana Mas? Untuk SLIM itu buat apa aja, terus kemudian untuk BI Cyberlib yang memang sistemnya dari BI itu untuk apa aja? Apakah yang SLIM itu hanya digunakan untuk absensi atau gimana Mas? Saya kira itu aja Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rizky atas pertanyaan. Jadi benar Mas, kita pakai SLIM. Jadi kita gunakan untuk self-service, terus kemudian kita gunakan untuk buku tamu awalnya. Cuman karena pandemi kita ganti pakai scan QR code untuk buku tamunya, sama untuk keanggotaan perpustakaan. Kalau untuk SLIM ini sebenarnya hanya untuk backup aja sih Mas, backup peminjaman secara mandiri. Jadi nggak langsung ke petugas, cuman kita langsung scan aja.
Jadi di situ nanti backup data peminjaman itu kan masuk karena di sharing folder, itu datanya kan masuk di meja petugas, di komputer petugas. Dari komputer petugas itu nanti kita masukkan ke cyber library. Ya, gitu. Sebenarnya cuma buat backup data aja sih, backup data sementara aja. Nantinya ya tetap ke aplikasi cyber library, karena emang itu aplikasi utama kita di situ. Mungkin itu Mas Rizky. Iya Mas, nambahin pertanyaan dikit. Berarti di Slims itu selain data pengunjung, di situ ada data bibliografinya juga atau enggak Mas? Jadi di data Slim itu ada data anggota, ada data koleksi kita. Nah, jadi kalau dari cyber library kan bisa kita download Excel ya Mas, untuk data bukunya kita comparekan ke Slim, bukan ke Slim. Oh iya iya. Ya, dikomparekan ke Slim, datanya kan masuk semua juga, ya data sekaligus barcode-nya kayak gitu. Oh iya iya. Ya oke Mas, sudah saya pahami. Ya terima kasih atas jawabannya Mas. Ya sama-sama Mas. Baik, terima kasih Mas Rizky Agus. Sebelum lanjut ke pertanyaan di kolom chat, saya izin bertanya juga nih ke Mas Setia. Baik Mas Setia, seperti apa sih Mas kerjasama nih dengan UMKM binaan di perpustakaan? Lingkup kerjasamanya itu seperti apa ya Mas? Soalnya tadi ada tayangan UMKM itu ada kerajinan tangan dari rotan ya mungkin ya, atau sejenisnya. Semacam eceng gondok kayak gitu. Oh iya, eceng gondok. Sama tadi ada sepertinya kerajinannya bentuk kayaknya kayak banteng atau sapi Ya, gitu. macam-macam. Ada sold out gitu. Itu penasaran sekali saya. UMKM-nya itu kerjasamanya itu seperti apa Mas? Apakah pemajangan, penjualan? Seperti apa tuh Mas? Sebenarnya itu sudah kita dibeli oleh BI. Jadi sebenarnya untuk promosi aja sih, bahwa binaan UMKM kita itu ada beberapa. Jadi mungkin kalau pengunjung datang ke situ kan penasaran. Di situ kan di masing-masing produk UMKM itu sudah ada QR code-nya untuk masuk ke linknya. Kalau nggak salah itu linknya Grebek UMKM apa ya? UMKM. Nah, nanti di situ terlihat produk-produknya. Mungkin dari situ kan perpustakaan juga sebagai nilai ekonomis juga kan Mas, mempromosikan produk-produk binaan UMKM kita kayak gitu. Jadi mungkin orang kalau datang itu, oh kok bagus ya ini belinya di mana, ada dari scan barcode yang ada di di produk UMKM itu sudah kelihatan, mungkin ada harganya, produk dari mana kayak gitu. Oh baik, boleh dibisikin range harganya Mas, dari berapa sampai berapa, jadi kepo nih. UMKM binaannya keren-keren soalnya. Kalau untuk harga, kalau yang kayak tadi bentuk tadi ya, hewan banteng kayak gitu emang agak mahal Mas, itu sekitar 1.500.000. Tapi kalau yang produk-produk yang kecil-kecil tadi seperti yang dari olahan anyaman tadi sih mungkin sekitar 200-300. Oh iya, keren sekali ya. Sekarang perpustakaan juga bisa membantu UMKM untuk ekonomis harus juga. Ya, keren. Kalau kemarin ada library cafe dengan UMKM kopi, sekarang UMKM-nya itu lebih keren sekali. Patut ya. Biasanya papanca. Baik, melanjutkan pertanyaan nih, ada yang masih penasaran yang tadi Mas Setia. Mas Setia, kepada pemustaka tidak diberikan struk peminjaman yang dari cyber library ya Mas? Ini dari pertanyaan dari Mbak Syofia, melanjutkan yang tadi mungkin. Punten masih di mute. Oh, untuk aplikasi apa namanya Slim ini kan? Iya, CyberLib. Jadi pemustaka tidak diberikan struk peminjaman yang dari CyberLib itu nanti kita downloadkan,
kita kirim via email untuk Iya, iya. kawan. Oh, baik. Itu Jadi kan di bisa dalam kelihatan tanggal kembalinya kapan. Oh, iya. Dan tadi dikirim lewat email ya, Mas ya? Iya. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Syofia. Baik, di sini sudah banyak pertanyaan lagi yang masuk. Oke, di sini ada Mbak Heni. Mbak Heni, apakah ingin on cam, Mbak? Dan bertanya langsung. Oke, mungkin sambil saya bacakan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Heni dari KPW Lampung. Selama pandemi ini, apakah perpustakaan dari Mbak Wida dan Mas Setia tertutup untuk pengunjung umum atau boleh masuk dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan? Monggo mungkin sharingnya dari Mbak Wida terlebih dahulu. Oh ya, di sini sudah bergabung Mbak Heni. Baik, Mas Ade, selamat siang, selamat pagi juga Mbak Heni. Kalau untuk di perpustakaan BI Banten sejak awal pandemi ini memang belum dibuka untuk umum. Jadi untuk pengunjung yang boleh datang saat ini hanya pegawai internal. Hanya jika ada beberapa yang memang membutuhkan data terkait yang ada di perpustakaan BI Banten, biasanya boleh menghubungi pustakawannya lebih dahulu untuk melakukan janjian lah istilahnya. Selamat siang Mbak Wida. Ini saya boleh share sedikit nih. Mbak, kemarin kan sebenarnya karena pemanfaatan dari sosial media itu, jadi banyak sebenarnya pengunjung tuh yang bertanya dari sosial media itu, Mbak ini perpusnya boleh buka nggak? Boleh buka untuk umum nggak? Ya saya bilang boleh gitu, asal menerapkan prokes, sampai akhirnya bawa lah surat antigen, terus sampai yang ada scan barcode peduli lindung gitu bisa masuk, karena memang mau manfaatin fasilitas yang di sini sih, kayak bawa anak-anak gitu. Sebenarnya boleh nggak sih gitu kan dari sininya. Tapi kemarin ada sih yang akhirnya kejebak, jangan dulu, tutup dulu, nanti takutnya mereka maksudnya ngasih tahu sama yang lain bahwa boleh buka untuk umum gitu. Kalau makanya saya sharing sebenarnya untuk yang Mbak sama Masnya boleh buka nggak sih setelah gitu. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Mbak, keluh kesah pustakawan masa kini saat COVID. Iya betul, sama untuk di perpustakaan BI Banten juga sebetulnya banyak sekali masyarakat yang bertanya, terutama di DM Instagram ya, apakah perpustakaan sudah buka untuk umum atau belum gitu. Hanya memang kondisi yang saat ini membatasi kita untuk membuka untuk umum juga. Jadi sebisa mungkin kita menjawab untuk perpustakaan saat ini masih ditutup untuk umum. Hanya jika ada yang dibutuhkan, boleh menghubungi pustakawan atau kita promosikan langsung IBI Library ke pemustaka tersebut. Bisa juga baca secara digital di aplikasi IBI Library. Begitu. Oke, bagaimana Mbak Heni? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, sudah dijawab di kolom chat ya. Oke, dari Mbak Heni kita beralih ke pertanyaan lain dari, di sini ada Mbak Cime. Mbak Cime ingin bertanya, izin bertanya Mbak, apakah ada pengalaman kolaborasi dengan instansi lain selama masa pandemi ini, terutama dalam hal pertukaran informasi dan koleksi, serta kegiatan literasi? Monggo Mbak Wida. Kalau untuk pertukaran koleksi, kami belum ada kerjasama lagi. Hanya jika ada kegiatan literasi, biasanya kita meminta bantuan kepada pihak-pihak yang sudah bekerja sama, seperti penerima BI Corner di Provinsi Banten, untuk sharing, untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan untuk mengajak
masyarakat lain agar mengetahui apa saja nih program-program yang ada di Perpustakaan BI Banten ini. Seperti itu, Mas Ade. Oke, baik, terima kasih. Kalau di Yogyakarta gimana, Mas Setia? Apakah ada pengalaman kolaborasi dengan instansi lain? Kalau di Yogyakarta sih ada beberapa kolaborasi. Misalnya kita kemarin kolaborasi dengan Fakultas Ekonomi di UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana, itu kita ada talk show tentang kebijakan Bank Indonesia. Nah, itu kerjasamanya masih webinar sih, Mas. Enggak secara ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih online. Kalau untuk yang offline itu kita belum ada. Terus kalau ini sih kerjasama promosi perpustakaan sih. Kalau di Jogja itu kan ada Jogja Lit ya, Jogja Lit for All ya. Jadi di situ ada sebuah web yang di situ itu menampilkan apa ya, beberapa perpustakaan yang sudah menjadi anggota Jogja Library for All. Jadi nanti di situ ditampilkan koleksi-koleksi yang dimiliki oleh masing-masing perpustakaan yang sudah menjadi anggota. Nah, itu rencananya ke depan kerjasama perpustakaan dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY. Kalau untuk kegiatan emang kita masih online sih, ada tapi masih online. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya di sini ada Mas Mujib. Mas Mujib, apakah ingin bertanya secara langsung, Mas? Oke, mungkin sambil dibacakan saja ya. Izin bertanya kepada Mas Setia, untuk database dari CyberLib dengan SLIMS apakah sama, Mas? Apakah perlu penyesuaian tabel untuk diimpor ke SLIMS? Terima kasih. Monggo, Mas Setia. Baik, kalau untuk database-nya itu beda sih, Mas. Menu-menunya juga beda. Cuman untuk kita dari CyberLib untuk memasukkan ke SLIMS untuk aplikasi yang sirkulasi itu, peminjaman itu memang kita sesuaikan sih data-data apa yang ada di menu-menu apa yang ada yang harus ditampilkan di SLIMS. Misalnya kayak kalau kita kan kalau download dari hasil Cyber Library itu data buku itu ada judul, nomor panggil, barcode, pengarang, sama penerbit. Nah, hanya itu aja yang kita masukkan. Kita compare-kan hanya itu aja. Oke, baik. Mungkin saya izin bertanya juga, Mas, menyambung pertanyaan yang barusan. Kalau penerapan peminjaman self-service itu apakah memiliki kendala tersendiri, Mas, dibandingkan dilayani dengan pustakawan langsung? Tadi soalnya sempat lihat di video udah ada self-service gitu ya. Sepertinya pakai barcode tadi kalau saya lihat di videonya. Kalau kendala kita sih mungkin di petugas ya, petugas. Jadi mungkin kita kayak kalau saya itu mungkin bisa backup itu setelah sore ya. Misalnya di siang itu karena kita itu emang sekarang masih tertutup hanya pegawai. Kalau pegawai bisa akseskan, untuk backup-nya itu mungkin butuh tambahan tenaga kerja untuk membackup data. Oh iya, baik. Oke, terima kasih Mas Setia atas jawabannya. Dari Mas Setia kita beralih kembali ke Mbak Usna. Oke. Untuk Mbak Usna tadi saya penasaran itu bagian M-OPAC sih Mbak. Maaf Mbak Wida maksud saya. Untuk layanan mobile katalog alias M-OPAC itu apakah khusus untuk internal saja Mbak? Atau yang eksternal bisa akses juga? Dan bagaimana sih cara kerjanya
dan kekurangan apa yang dihadapi dalam layanan M-OPAK ini, Mbak? Terima kasih. Baik, Mas Ade, untuk M-OPAK ini tidak hanya untuk internal, melainkan untuk eksternal juga bisa untuk melihat link tersebut. Jadi untuk cara kerjanya mudah sekali. Kita hanya memasukkan daftar buku yang ada di Cyber Library ke Google Drive. Kemudian kita sampaikan melalui link atau QR code dan disampaikan bisa melalui Instagram, bisa melalui WhatsApp pada pihak internal gitu, dan nanti mereka bisa langsung mengakses dan melihat daftar judul buku apa saja yang tersedia di perpustakaan BI Banten ini. Kemudian jika untuk peminjaman bagi pihak internal nanti bisa menghubungi pustakawan terkait ketersediaan koleksi tersebut. Begitu, Mas Ade. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Wida. Izin menambahkan pertanyaan lagi untuk Mbak Wida dan Mas Setia. Selama WFH pasti pustakawan itu menemui keterbatasan berekspresi ya, dan mendapatkan sumber daya. Nah, adakah ide inovasi yang dapat dilakukan pustakawan selama WFH untuk mendukung budaya literasi dan minat baca di masyarakat? Monggo ke Mas Setia dulu. Baik, Mas, kalau untuk saat WFH ya, kita itu mungkin kita maksimalkan di promosi online, lebih ke promosi. Jadi kita itu sharingkanlah apa yang ada di perpustakaan kami. Terus untuk misalnya untuk permohonan data itu mungkin kita bisa ambilkan dari websitenya BI kayak gitu. Tapi kalau enggak ya mungkin kita misalnya ada permohonan data ternyata pas WFH mungkin tetap kita layani. Cuman kalau emang datanya nggak ada secara online, mungkin kita bisa jadikan lewat hari pas kita WFH dan datanya ada di perpustakaan. Oke. Baik, terima kasih Mas Setia. Mungkin sekarang Mbak Wida, silakan dijawab Mbak. Baik, Mas Ade, kalau untuk di perpustakaan BI Banten, yang kami optimalkan adalah layanan delivery service saat WFH. Kemudian untuk meningkatkan peminjamannya sendiri, kami adakan reward bagi peminjam buku terrutin dan terbanyak. Setiap bulannya nanti akan ada pengumuman seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke pertanyaan di kolom komentar. Di sini sudah ada Mbak Vira, izin bertanya ke Mbak Wida terlebih dahulu. Terkait mobile katalog itu menggunakan Google Drive ya Mbak? Dan apakah ada jadwal tertentu untuk update data katalog tersebut? Terima kasih. Dan untuk pertanyaan ke Mas Setia, selamat pagi Mas, terkait promosi buku baru sesuai yang di paper menggunakan display buku baru. Akan tetapi di masa pandemi ini apakah promosi buku baru seperti hal tersebut masih efektif atau adakah strategi promosi lainnya? Terima kasih. Silakan Mbak Wida, mungkin mau menjawab terlebih dahulu. Baik, Mbak Syafira, untuk mobile katalog biasanya kita update jika ada penambahan buku baru. Jadi jika kami sudah melakukan pembelian buku dan terupdate di Cyber Library, maka kami juga akan mengupdate daftar buku yang ada di mobile katalog tersebut. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya Mbak Vira. Kemudian Mas Setia mungkin sudah bisa dijawab pertanyaannya Mbak Vira barusan. Kalau terkait promosi buku baru yang ada di display itu emang hanya mungkin untuk pegawai kami aja, pegawai di KBBI DIY ya. Jadi untuk display. Kalau untuk promosi keluar itu mungkin lebih kita efektifkan lewat media sosial. Buat kita tampilkan di sana. Atau mungkin kalau dari kita itu mungkin lewat email, by WA group. Kan di situ ada WA group
dari seluruh pegawai, jadi kita sharingkan di situ promosinya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Mas Setia dan Mbak Wida. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Sekarang saya beralih ke Mbak Wida dan Mas Setia langsung saja. Nah, menurut Mbak dan Mas, apakah aplikasi IB Library sudah optimal dalam memberikan layanan perpustakaan digital bagi internal dan masyarakat? Sekiranya menurut Mbak dan Mas, hal apa saja sih yang bisa diperbaiki maupun ditambah dalam aplikasi IB Library agar lebih baik lagi ke depannya? Mohon pendapatnya, terima kasih. Silakan, mungkin dijawab dari Mbak Wida ya, sharing dulu. Baik Mas Ade, kalau untuk saya melihat sebagai pemustaka pada eBay Library ini sudah sangat memudahkan bagi penggunanya. Karena selain tampilannya yang simpel, juga buku-bukunya sudah cukup banyak juga ya yang bisa dipinjam. Kemudian mungkin untuk kedepannya selalu terus ditambah daftar koleksi bukunya agar jika kita ingin meminjam buku pada koleksi tertentu yang memang buku itu favorit, bisa langsung meminjam tanpa perlu antri. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Mungkin sekarang Mas Setia mau sharing tentang IB Library. Untuk IB Library sih mungkin sangat bermanfaat sekali Mas sekarang kita, apalagi di BI Corner. Mungkin kita lebih promosi ya. Mungkin masyarakat masih belum tahu ya, dari BI Corner itu kita di komputernya kita instalkan untuk IB Library. Jadi dari situ masyarakat itu jadi tahu bahwa perpustakaan Bank Indonesia itu memiliki IB Library. Kalau untuk kekurangan untuk sarannya sih saya kira sudah bagus sih. Mungkin kalau untuk paling enggak sih biar enggak ngantri kayak yang dibilang sama Mbak ini tadi, mungkin ada beberapa buku sih, jangan cuma satu, biar enggak ngantri juga. Oke, baik. Jadi ditambahin stok bukunya ya, biar enggak antrinya panjang. Iya, karena misalnya kita adakan acara lomba resensi buku tentang bukunya yang sama misalnya kayak gitu. Iya. Nah, itu kan jadi rebutan yang bulan berapa itu. Kayak gitu. Ya, mungkin itu Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kalau di perpustakaan Banten maupun di Yogyakarta, itu ada nggak sih Mas dan Mbak program unggulan yang disukain nih sama para pemustaka, program internal maupun untuk eksternal gitu? Mungkin bisa sharing-sharing mulai dari Mas Setia lagi, silakan dilanjutkan. Kalau program unggulan sih mungkin lebih ke lomba-lomba ya Mas. Misalnya kita ada lomba resensi, lomba essay, lomba storytelling kayak gitu. Jadi enggak lebih ke lomba kalau untuk program-program yang sering senang diminati. Ya, baik. Mungkin kalau di Banten seperti apa Mbak keadaannya yang paling disukai para pemustaka untuk layanannya? Kalau untuk program unggulan sudah pasti kegiatan bedah buku. Karena kita menghadirkan narasumber-narasumber dan penulis-penulis bestseller, jadi karena pasar kami juga mahasiswa, cukup banyak antusias yang menarik perhatian mereka, Mas Ade. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kalau ini Mas dan Mbak, kan kalau perpustakaan belum buka dalam kondisi normal ya untuk beberapa gitu. Tentu kita dapat, kalau misalkan bukanya normal nih, kita tuh bisa memberikan pelayanan prima seperti membantu penelusuran buku dan lain-lain. Namun dengan cara apa sih sekarang pustakawan dapat memastikan telah memberikan pelayanan yang prima kepada pemustaka, sedangkan saat ini banyak
perpustakaan yang belum dapat membuka layanan tatap muka secara langsung. Gimana ya biar tetap maksimal walaupun perpustakaannya itu belum buka gitu. Mungkin dari Mas Setia, silakan. Kalau untuk memaksimalkan pemanfaatan koleksi mungkin sih dari beberapa aplikasi dan web yang sudah kita punya, Mas. Misalnya dari IB Library itu khusus untuk e-book. Terus untuk koleksi yang offline mungkin kita promosi penulisan informasinya kan kita ada Limas Nusantara itu, Mas. Nah, di situ kan ada koleksi dari masing-masing KPWBI seluruh Indonesia ya. Dari situ kan mungkin di perpustakaan tersebut ada buku apa sih? Jadi nggak usah khawatir yang KPW yang belum bisa membuat website tersendiri untuk mengonline-kan koleksi yang kita miliki yang ada di perpustakaan. Tapi kita bisa memanfaatkan dari Limas Nusantara itu, di situ kan sudah ada koleksi offline-nya kita ya. Dari situlah kita bisa untuk penelusuran informasinya gitu, Mas. Oke, baik. Silakan Mbak Wida. Kalau kami lebih ke terus melakukan pengembangan koleksi yang ada di perpustakaan, melakukan pembelian-pembelian buku, kemudian menginformasikan buku-buku tersebut melalui Instagram, Mas Ade. Jadi nanti ada buku-buku rekomendasi yang kami kemas dalam sebuah poster dan di-upload ke Instagram. Kemudian pihak eksternal pun bisa melihat adanya buku tersebut. Namun untuk peminjamannya memang biasanya kami memberikan caption, sabar, tahan dulu, ketika perpustakaannya sudah buka, nanti buku-buku tersebut boleh dibaca di perpustakaan kami. Seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Wida dan Mas Setia. Punten ini ada titipan pertanyaan, izin saya bacakan. Apakah Kids Corner di perpustakaan masing-masing dipisahkan dari ruang baca utama? Apakah penerapannya itu dengan ruangan kedap suara agar tidak mengganggu ruangan utama? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Setia terlebih dahulu. Baik, untuk Kids Corner memang kita pisahkan ruangannya, Mas. Kita dekatkan dengan Museum Bank Indonesia, dekatkan dengan ruang museum. Jadi terpisah biar nggak mengganggu misalnya pemustaka yang lain, yang misalnya dari mahasiswa atau dari. Oh baik, jadi bisa tetap kondusif ya bagi teman-teman yang ingin membaca buku. Betul. Baik, kalau di KPW Banten seperti apa tuh Mbak Wid? Apakah sudah disekat-sekat atau seperti apa Mbak? Kalau untuk di KPW Banten menyatu dengan ruang baca utama, Mas Ade. Jadi memang kami juga kan belum lama pindah gedung kantor ya. Baru sekitar 2 tahun beroperasi perpustakaan ini. Jadi untuk Kids Corner pun masih menyatu dengan ruang baca utama dan tidak ada sekat-sekat. Oke, baik Mbak Wida, terima kasih jawabannya juga Mas Setia. Ada lagi titipan pertanyaan, saluran medsos apa saja yang dipakai untuk promosi? Bagaimana penerapannya? Kalau zaman sekarang itu ada TikTok untuk generasi yang muda, apakah lebih sering ke TikTok kah atau Instagram? Monggo silakan dijawab dari Mas Setia terlebih dahulu. Pakai sosmed apa aja Mas di Yogyakarta? Di Yogyakarta itu kalau TikTok sih belum, Mas. Kita lebih ke Instagram, Facebook, Twitter. Itu sih yang lebih umum. Oke, itu untuk sharing tentang apa saja, Mas? Kalau itu sharing mungkin buku. Kalau buku itu bisa lewat WA untuk intern, WA group dari intern atau terus kegiatan perpus itu di Instagram, di Facebook, di Twitter.
Oke, kalau di Banten seperti apa, Mbak? Untuk informasi khusus mengenai perpustakaan, kami aktif di Instagram, Mas. Kemudian kalau untuk info-info lainnya bisa juga dilihat di Instagram BI Banten dan YouTube BI Banten. Oke, jadi setiap postingan tuh punya sosmednya masing-masing, betul begitu Iya, ya, Mbak betul. ya? Mas? Iya, betul. Oke. Sama ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih. Ada pertanyaan titipan kembali. Sebagai pustakawan yang menghadapi pandemi dengan WFH, apakah Mas dan Mbak pernah mempunyai pengalaman stres maupun burnout karena pekerjaan selama WFH? Mungkin bisa di-sharing kegiatan atau hal yang dapat dilakukan pustakawan agar tetap terjaga secara sehat mental lah saat bekerja dari rumah. Seperti itu. Mungkin Mas Setia mau sharing lebih dahulu? Jadi sebenarnya masalah kita sih, Mas. Karena selama WFH itu kita kerjaan jadi numpuk, enggak. Misalnya ada buku dari kiriman, misalnya dari kantor pusat, dari KBW. Jadi menumpuk di meja kita, tahu-tahu kita masuk, waduh, sudah segunung. Masuk-masuk disambut pekerjaan yang menggunung ya, Mas? Jadi mungkin lebih, kalau kita sih menyikapinya ya paling enggak kita tahu misalnya pas kita WFO itu kita mungkin data terlebih dahulu. Data kita masukkan buku window, baru nanti untuk selanjutnya kita yang bisa lah, misalnya kita masukkan yang slim dulu. Nah, kita masukkan yang slim untuk layanan sirkulasi ya. Setelah itu nanti kalau pas WFO baru kita masukkan ke cyber library. Baik. Kalau untuk tips-triknya biar tetap sehat mental, Mas nggak mungkin olahraga atau apa selama di rumah? Kalau untuk sehat mental sih iya sih, Mas. Olahraga, terus minum vitamin, gitu aja. Baik, terima kasih Mas Setia atas sharingnya. Oke, kita ke Mbak Wida. Gimana Mbak mengatasi stres saat WFH nih pustakawannya? Sebetulnya tidak jauh dari Mas Setia juga jawabannya, karena saat WFH itu selain buku menumpuk, tenaga pustakawan yang terbatas juga. Selain itu kita juga memikirkan apa yang harus dilakukan, karena saat WFH ini terjadi culture shock gitu ya, yang biasanya ada pengunjung tiba-tiba kosong, kemudian bagaimana agar kami terus bisa meningkatkan layanan yang optimal kepada penggunanya gitu, dan akhirnya pun muncullah program Kopi Pagi ini. Dan di Kopi Pagi ini juga kami memberitahukan bahwa nanti akan ada reward kepada peminjam terutin, dan akan kami berikan seperti voucher Gramedia dan hadiah-hadiah lain yang mendukung peningkatan literasi penggunanya. Seperti itu, Mas Ade. Oke, kalau tips trik biar tetap sehat mental gimana Mbak? Adakah yang biasa dilakukan? Tetap waras. Tetap waras. Oke, terima kasih atas jawaban dari Mbak Wida dan Mas Setia. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih kepada para presenter yang sudah memberikan jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Mudah-mudahan jawaban dari para presenter tadi setidaknya dapat mewakili rasa keingintahuan kita tentang bagaimana peran pustakawan dalam meningkatkan minat baca di era pasca pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, mohon perkenan masing-masing presenter untuk memberikan closing statement-nya. Mungkin dimulai dari Mas Setia, silahkan Mas Setia. Statement saya, buat teman-teman, kita sebagai pustakawan harus tetap semangat di masa pandemi ini. Biar gimana sih perpustakaan kita tetap eksis, tetap bisa memberikan informasi yang ada di perpustakaan kita. Kita tetap semangat promosi utama, jangan lupa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement-nya. Baik, selanjutnya Mbak Wida, silahkan.
Saya mengutip kalimat dari senior saya. Dia berkata bahwa bagi pustakawan maupun pemustaka tidak perlu khawatir, pandemi itu bukan halangan atau batasan untuk kita membaca buku. Dengan adanya mobile technology yang bisa kita akses melalui handphone, satu genggaman itu dapat melihat dunia yang sangat luas gitu. Kemudian tetap semangat juga dan terus berinovasi dengan kreatif. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih atas closing statement-nya Mbak Wida dan Mas Setia. Baik, itu tadi closing statement pamungkas dari masing-masing presenter pada hari ini. Izinkan saya untuk sedikit merangkum presentasi Pustakawan BI pada hari ini. Perpustakaan masa kini telah menjelma menjadi tempat rekreasi. Namun, peran utama perpustakaan dalam mencerdaskan anak bangsa memang tak perlu diragukan lagi. Sekiranya wabah pandemi menjadi alasan utama perpustakaan tak dapat didatangi, tentu saja di sini banyak pustakawan dengan segudang ide dan prestasi siap mencari solusi. 1-2 tahun pandemi dilewati, nyatanya banyak program literasi lahir memberdayakan masyarakat negeri ini. Gadget yang biasa dipakai hanya untuk scrolling sana-sini, nyatanya bisa disulap menjadi senjata pamungkas, mengasah pikiran yang membeku oleh pustakawan BI. Dan jika Tuhan menghendaki, semoga kita pustakawan bisa kembali berkomunikasi dalam FKPPBI. Baik Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di penghujung acara hari ini. Terima kasih kepada Mas Setia dan Mbak Wida yang telah memaparkan materinya dengan baik, sehingga dapat menambah ilmu kita semua dengan materi yang disampaikan. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi aktif selama acara berlangsung. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya presentasi pada hari ini, maka berakhir sudah rangkaian acara FKPPBI yang berlangsung sejak tanggal 22 November 2021. Semoga semua pengetahuan yang telah dibagikan dapat membawa manfaat untuk kita semua, terutama untuk pelaksanaan program kerja perpustakaan di tahun 2022. Sampai bertemu lagi di acara FKPPBI tahun 2022. Semoga dengan metode tatap muka dan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan acara ini dapat menambah pemahaman kita semua untuk tetap berkarya di perpustakaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Tia, Mbak Wida. Terima kasih Pak Sidi. Jadi inspirasi. Oke. Terima kasih Pak. Salam untuk teman-teman di Jogja dan di Banten. Semoga sukses semua. Salam sehat. Amin. Alhamdulillah keren-keren semua ya Pak ya. Dari hari pertama sampai hari terakhir ini teman-teman hebat semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga tahun depan lebih baik lagi ya. Sukses semua untuk teman-teman di kantor perwakilan. Semoga tahun depan ya, tahun depan bisa offline nih ketemunya. Iya betul. Tadi udah ada yang minta di Jogja di tuh. Jogja ya Pak ya. Iya. Teman-teman yang belum akreditasi ya Pak ya. Teman-teman yang KPW-nya belum akreditasi, siap-siap ya untuk membenahi perpustakaannya. Kita harapannya nanti 43 perpustakaan yang ada itu bisa semuanya terakreditasi. Kalau yang sudah terakreditasi dan sudah habis masa ini ya, masa berlakunya, nanti kita juga akan melakukan reakreditasi. Sekalian Pak, biar untuk info-info. Makasih teman-teman semuanya. Salam sukses sehat semuanya. Amin. Jogja dan Banten siap-siap juga reakreditasi ini. Ya, pasti. Ya, ini Pak. Masih sudah mengajukan kebuahannya sini. Ya, udah keren-keren. Bisa dapat A lah, ya. Oke deh, saya izin pamit. Sukses semuanya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pamit juga Mbak Sade. Terima kasih. Ya, izin live ya. Makasih Mbak. Ketemu lagi.
Bapak Ibu, izin kami ending. Terima kasih.